Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Happy Hoirunisa dalam pembahasan soal KSM seleksi tingkat kabupaten atau kota. Soal KSM ini adalah soal yang dilaksanakan pada tahun 2018. Soal ini terdiri dari 40 soal dan terintegrasi ya. Ilmu pengetahuan sosial terdiri dari bidang sosiologi, sejarah, kemudian geografi, dan juga ekonomi. Tapi di sini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan materi sejarah dan sosiologi. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari nomor pertama. Setiap kali ayah masuk rumah, selalu mengucapkan kata Assalamualaikum. Perilaku ayah ini diamati oleh si anak, hingga si anak selalu mengucapkan kata Assalamualaikum ketika masuk rumah. Perilaku ini termasuk dalam kategori. Nah, ketika kita berbicara tentang perilaku, ini berkaitan dengan perilaku sosial ya, yang menjadi dasar munculnya interaksi sosial. Sehingga ada beberapa hal terkait dengan faktor-faktor interaksi sosial, yakni ada imitasi, kemudian ada replikasi, dan ada repetisi. Nah, ketika kita melihat opsi-opsi yang ada di sini, tentunya kita harus tahu dulu apa makna dari imitasi, replikasi, repetisi, dan adaptasi. Oke, baik, saya sajikan sebuah materi terkait dengan faktor-faktor interaksi sosial. Ya. Nah, ini ya. Ternyata faktor pendorong terjadinya interaksi sosial itu ada imitasi, identifikasi, empati, sugesti, dan simpati. Oke, mari kita lihat. Di sini yang ada adalah imitasi. Imitasi itu merupakan suatu tindakan meniru orang lain baik dalam sikap maupun tingkah laku, seperti gaya bicara, tingkah laku, pola pikir, kemudian model rambut dan lain sebagainya. Sedangkan replikasi itu merupakan sebuah tindakan yang menjiplak atau meniru ya, dengan menjiplak atau meniru informasi yang sudah tersedia sebelumnya, sehingga itu disebut sebagai replikasi. Sedangkan repetisi itu adalah perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting. Seperti itu merupakan repetisi. Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Sehingga kalau merujuk pada perilaku ayah diamati oleh si anak, hingga anak selalu mengucapkan kata Assalamualaikum, artinya anak itu meniru yang dilakukan oleh ayahnya. Sehingga nah ini kembali lagi ya, sehingga gaya yang diikuti oleh seseorang itu termasuk dalam kategori imitasi. Jadi jawabannya yang A. Oke, ini tadi termasuk dalam bidang sosiologi ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, untuk menjadikan anak rajin sholat dan bersedekah, tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua adalah, nah ini adalah sebuah tindakan sosial. Mari kita lihat. Untuk yang A, mendorong anak untuk tetap membiasakan. Oke, mendorong anak kita keep dulu ya, karena ini bisa jadi benar nantinya. Kemudian 2, yang B, menghargai dan mengapresiasi tindakan anak. Nah, anak ini masih belum bertindak, artinya belum dapat bisa mengapresiasi tindakan anak. Seperti itu. Dan yang C, meningkatkan pengetahuan dan pengertian anak. Nah, ini adalah tindakan ya. Tindakan artinya itu akan dilaksanakan seperti itu. Sehingga masih belum
berkaitan dengan pengertian anak. Kemudian menumbuhkan minat anak terhadap tindakan itu. Nah, menumbuhkan minat. Ketika seseorang akan memberikan motivasi, ya, terutama orang tua, di sini yang disebutnya adalah orang tua, memberikan motivasi untuk melakukan sebuah tindakan, maka si anak itu nantinya akan melakukan tindakan yang sesuai diarahkan dengan motivasi yang diberikan oleh orang tuanya itu. Sehingga ada dua opsi di sini, antara mendorong atau menumbuhkan minat. Kalau mendorong saja tidak cukup. Mendorong belum tentu menumbuhkan minat. Seperti itu. Sehingga yang paling tepat adalah yang dengan menumbuhkan minat, maka anak itu nantinya akan menjadi rajin sholat dan bersedekah. Oke, lanjut yang nomor 3. Keberadaan masjid-masjid di Indonesia yang menggunakan kubah, menara, dan undakan merupakan wujud interaksi agama dan budaya yang menggunakan pola. Nah, ini adalah sebuah akomodasi ini merupakan cara untuk menyelesaikan sesuatu tanpa harus menjatuhkan atau berbuat tidak baik, seperti itu. Akomodasi terkait dengan keberadaan masjid di Indonesia yang menggunakan kubah, menara, dan undakan sebagai wujud interaksi agama dan budaya yang menggunakan pola. Oke, mari kita lihat terkait dengan absorption. Absorption itu merupakan sebuah penyerapan, ya. Jadi kalau di sini terkait dengan penyerapan rasanya kok nggak nyambung, ya. Ya, karena ini menggunakan kubah, menara, dan ini terjadi sebuah perubahan tanpa mengubah budaya aslinya, tapi menimbulkan budaya baru. Nah, kemudian modification itu maknanya adalah modifikasi atau perubahan. Nah, ini kalau dilihat dari maknanya sudah mengarah benar, ya. Tapi kita lihat dulu elimination ini maknanya adalah pengeluaran atau pembersihan. Jadi tidak sesuai, ya. Kemudian yang D, appropriation, ini appropriate, ya, yakni pemberian. Jadi kalau dimaknai pemberian rasanya juga kurang tepat, sehingga yang paling tepat adalah modification, yang B. Oke, kemudian nomor 4. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, beberapa orang kaya di Indonesia lebih suka menggelar pembagian zakat mal di rumahnya, hingga tak jarang menimbulkan korban jiwa akibat berdesak-desakan. Tindakan ini menunjukkan, pembagian beberapa orang kaya, ya. Beberapa artinya tidak semua dan tidak diwajibkan, berarti terkait dengan pembagian zakat mal, hingga tak jarang menimbulkan korban jiwa. Tindakan ini menunjukkan ini adalah tindakan sosial, ya, yang menandakan bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan yang mengikat terhadap warga terkait dengan pembagian zakat mal. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Itu, ya. Oke, mari kita lihat. Ini tadi banyak soal sosiologi semua, ya, 1-4. Kemudian nomor 5. Nah, ini masih terkait dengan sosiologi. Untuk nomor 5 ini, ya. Oke. Menjadikan organisasi remaja masjid atau remas menjadi dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati oleh anggota serta pengurusnya tidak mudah, perlu kesabaran dan kesadaran untuk membangunnya. Proses tersebut dikenal dengan istilah, ini, ya. Ini kalau berbicara organisasi remas, ini kita berbicara tentang lembaga sosial.
Nah, lembaga sosial itu terkait dengan yang namanya internasionalisasi, institusionalisasi, inkorporisasi, internalisasi. Nah, dan ini mari kita lihat ya satu-satu. Kalau tadi di situ ada internasionalisasi, harus kita tahu maknanya satu persatu, bahwa internasionalisasi itu merupakan suatu permasalahan lokal atau regional. Nah, ini lokal atau regional artinya sudah kewilayahan jelas. Ini yang A jelas salah. Ya, kemudian yang B, institusionalisasi. Proses melewati suatu norma masyarakat untuk menjadi bagian dari suatu lembaga masyarakat agar dikenal, diakui dan dihargai. Nah, di sini ada kata dikenal, diakui, dihargai dan ditaati. Berarti langsung saja ini sudah benar ya yang B. Tapi kita lihat dulu yang C, inkorporisasi, itu merupakan peleburan atau pemasukan suatu lembaga menjadi badan usaha yang sah. Contohnya seperti menganggap suatu bangunan lama memiliki nilai sejarah bagi penduduk di sekitar bangunan tersebut. Kalau internalisasi itu merupakan proses penanaman suatu hal yang baik sebagai sikap, perilaku maupun nilai dasar Pancasila pada seseorang. Jadi pemasukan suatu nilai-nilai ya yang dianggap bahwa nilai-nilai itu ada pada kebudayaan masyarakat Indonesia, itu namanya internalisasi. Oke, jadi nomor 5 yang betul adalah yang B. Oke, lanjut, masih berkaitan dengan soal sosiologi ya. Ada deskripsi di sini, ada ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan ayat tersebut konsep interaksi sosial. Nah, ini yang ditanyakan adalah interaksi sosial. Oke, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Interaksi sosial berarti ada hubungannya dengan kalimat ini. Ya. Laki-laki dan seorang perempuan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Oke, konsep ini harus kita pahami dengan opsi jawaban. Di mana? Mari kita lihat, saling memahami satu sama lain agar warga merasa aman. Oke, saling memahami saja tidak cukup, belum tentu menjamin keamanan warga atau masyarakat. Kemudian saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri. Oke, kita ini dulu, skip dulu ya, karena ini kemungkinan ada kaitannya. Karena saling menjaga itu adalah solidaritas. Kemudian tidak terjebak dalam pengunggulan diri ini termasuk kategori tidak mengunggulkan suku atau bangsa tertentu ya, suku atau bangsa tertentu seperti itu, jadi memiliki kesamaan. Kemudian saling berkomunikasi secara nonverbal. Wah, tidak bisa kalau hanya nonverbal saja, harus secara verbal agar pesannya itu dapat lebih mudah untuk dimengerti. Seperti itu. Kemudian yang saling menolong satu sama lain agar kedua belah pihak beruntung. Saling tolong menolong itu belum tentu saling menguntungkan. Kadang yang satu malah justru dirugikan. Sehingga jawaban yang paling benar adalah saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri ya. Jadi yang B. Oke. Nomor 7. Nah, ini masih soal sosiologi ya. Setiap kali pulang dari sholat jamaah di masjid, Pak Iman selalu menyapa tetangga yang dijumpainya dan mengajak bicara secara sopan dalam konteks pembentukan norma di masyarakat. Perilaku Pak Iman ini masuk dalam kategori, nah ini adalah sifat normatif, sifat-sifat norma. Jadi norma itu memiliki sifat-sifat tertentu, yakni ada sebagai relasi, usage, folkways, dan mores ya. Tapi ini kalau kita pengen menjawab ini harus tahu lagi maknanya. Nah, ini sosiologi itu banyak istilah-istilah asing ya yang
harus dimengerti. Kalau nggak mengerti istilah-istilah ini, maka ya akan kesulitan. Oke, mari kita bahas. Oke, mari kita bahas. Bentar, saya bukakan dulu. Oh, keliru. Nah, ini ya, norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini usage itu dapat diartikan sebagai perbuatan atau kebiasaan yang memiliki kekuatan yang sangat lemah sehingga pelanggaran terhadap norma tidak mendapat sanksi, tapi malah justru mendapat celaan. Itu namanya usage. Sedangkan folkways tadi ya, itu merupakan norma yang diikuti tanpa berpikir karena berdasarkan tradisi atau kebiasaan. Nah, dan sedangkan mores itu berdasar pada nilai kebudayaan, yaitu ukuran umum dan asasi, sering abstrak tentang apa yang baik dan harusnya dilakukan. Oke, 3 ini dulu yang menjadi dasar ya, usage, folkways, dan mores. Mari kita lihat. Relasi ini adalah sebuah hubungan ya. Relasi ini adalah hubungan. Tadi kalau usage itu artinya ini kebiasaan, norma yang memiliki kekuasaan lemah, tapi perbuatan yang lemah ya, malah justru ketika dilakukan justru mendapat celaan. Jadi rasanya kok tidak mungkin, karena di sini yang menjadi titik beratnya adalah Pak Iman selalu menyapa tetangga yang dijumpainya dan mengajak berbicara sopan. Artinya di sini adalah sebuah kebiasaan bahwa Pak Iman setelah sholat jamaah di masjid, kebiasaannya adalah menyapa tetangga dan mengajaknya berbicara secara sopan, sehingga yang paling betul adalah folkways yang C. C ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Keinginan pengurus RT dan takmir masjid di Al-Ikhlas membiasakan warga jamaahnya menyisihkan rezeki untuk anak yatim piatu dan kaum duafa akan berhasil apabila warga dan jamaahnya. Di sini keinginan pengurus RT dan takmir masjid, berarti ada lembaga sosial ya yang membiasakan warga dan jamaahnya menyisihkan rezekinya. Nah, membiasakan warga dan jamaahnya menyisihkan rezekinya untuk anak yatim dan kaum duafa. Dan opsi jawabannya yang A, mendorong program yang direncanakan pengurus RT dan takmir masjid. Kalau hanya mendorong, rasa-rasanya tidak akan bisa warga dan jamaahnya melakukan aktivitas ini ya, kalau hanya mendorong saja. Kemudian yang B, menerima kaidah dan aturan sebagai sistem. Ini kita keep karena ini bisa terlaksana. Jadi program Pak RT dan takmir masjid ini bisa terlaksana. Yang C, memahami akibat dari sanksi yang akan diterimanya jika warga dan jamaah menolak. Nah, belum dijalankan sudah diberikan sanksi ya. Kalau ada penolakan tentunya tidak akan bisa terlaksana. Yang C jadi masih belum tepat ya. Menerima maksud dan tujuan yang disampaikan pengurus RT dan takmir masjid. Kalau hanya menerima saja tapi tidak dijalankan, ya sama saja tidak akan berjalan pembiasaan ini. Sehingga jawaban yang betul adalah yang B, dengan menerima kaidah dan aturan sebagai sistem sosial yang melekat dalam kehidupan. Sehingga ada sebuah kesepakatan di sini, ada interaksi sosial yang dilakukan oleh Pak RT dan takmir masjid dalam rangka apa? Pembentukan kaidah baru yang membiasakan warga dan jamaahnya menyisihkan rezekinya untuk anak yatim piatu dan kaum duafa. Seperti itu. Itu ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Ini adalah soal ekonomi ya, kita skip kalau yang soal ekonomi sampai nomor 11 ini.
ya. Nah, ini pokoknya terkait dengan produk konsumen itu adalah ekonomi. Lanjut nomor 13. Nah, ini adalah soal sejarah. C.L. Moons melalui teori kesatria menjelaskan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia pada abad ke-5, di mana banyak kesatria melarikan diri ke Indonesia akibat perang di India. Ketika di Indonesia inilah para kesatria mendirikan kerajaan baru. Mencermati pernyataan tersebut, kelemahan dari teori ini adalah, oke, kita lihat. Para kesatria tidak memiliki hubungan dengan kekerabatan raja-raja Nusantara. Jelas dong, karena kalau ini memiliki ya, justru malah dengan adanya kesatria itu membentuk sebuah kerajaan. Kalau yang B, para kesatria tidak memiliki kemampuan bahasa Nusantara. Wah, pada prosesnya nanti ketika kesatria sudah mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mereka juga mampu menguasai bahasa Nusantara. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang C, tidak ditemukan prasasti yang menunjukkan wilayah Nusantara adalah daerah tahlukan Belanda. Nah, ini yang betul ya. Ini yang betul. Kenapa kok bukan D? Tidak ada bukti artefak dan kitab Hindu yang menjelaskan posisi para kesatria melarikan diri dari Nusantara. Wong di sini banyak kesatria melarikan diri ke Indonesia akibat perang. Ya jelas yang ini salah dong. Yang paling betul adalah yang C. Mudah kan? Seperti itu. Jadi ketika kita mau menjawab, pahami dulu apa opsinya yang ada di sini, opsi jawabannya itu apa saja. Kita tempukkan dengan namanya pertanyaannya, sehingga ketemulah jawabannya. Seperti itu. Oke, nomor 14. Ini masih soal sejarah. Salah satu alasan manusia melakukan revolusi dari food gathering ke food producing adalah, nah ini ya, food producing. Food producing itu adalah kemampuan memproduksi makanan sendiri. Dari yang awalnya mencari-cari ya, kemudian di sini sudah mampu memproduksi sendiri. Berarti jawaban yang paling benar adalah, kita lihat yang A, manusia merasa telah menguasai teknologi pengelolaan makanan. Wah, belum ya. Kalau teknologinya ini bukan, yang dimaksud adalah food producing-nya, kemampuannya mereka mengolah makanan tanpa melihat teknologinya. Karena sedari awal pada masa food gathering pun ya, kalau masalah teknologi pun sudah ada. Mengolah bahan produksi pangan. Mengolah bahan produksi pangan. Oke, kita keep dulu ya. Kemampuan membuat produksi makanan. Oke, ini juga bersamaan. Merasa menguasai teknik. Nah, teknik ini sama ini ya. Jadi masih kurang tepat. Sehingga yang paling betul adalah kemampuan membuat produksi makanan. Yang C. Ini jelas sudah. Namanya food producing. Kemampuan membuat makanan sendiri. Oke, lanjut. Nomor 15. Masih terkait dengan yang namanya soal sejarah ya. Teori Arab atau teori Mekah menjelaskan bahwa para ulama dari Arab Mesir mulai masuk dan menyebarkan agama Islam di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Berikut ini merupakan bukti-bukti menguatkan teori Arab. Oke, di sini bunyinya abad ke-7. Kalau di sini ada angka tahun, kita langsung saja. Gak usah lama-lama mikirnya. Sama-sama ada abad ke-7. Ya, yang jelas yang B. Selesai sudah. Karena jelas. Ya, ini abad ke-15. Ini abad ke-15. Di sini hubungan dagang antara Nusantara dengan India Timur Tengah ini sudah ada sejak sebelum abad ke-7. Seperti itu. Sehingga yang paling tepat adalah yang B. Oke, jelas ya. Yang B. Pada abad ke-7 tahun 674 di pantai barat Sumatera ada terdapat perkampungan Islam yang didirikan oleh para pedagang Arab. Lanjut nomor 16. Nomor 16. Langkah yang ditempuh para ulama ketika mengetahui bahwa kedatangan VOC hanya untuk menguasai wilayah Indonesia. Oke, kita garis bawahi, hanya untuk menguasai wilayah Indonesia. Yang dilakukan adalah perlawanan. Mari kita lihat mana yang condong ini pembicaraan. Oke, salah, melakukan perlawanan.
Kita keep, kita lihat yang C, mau pondok pesantren meminta bantuan. Oke, yang jelas, yang betul yang B. Ya. Lakukan perlawanan karena sudah melakukan penguasaan VOC itu. Padahal tugasnya hanya bermonopoli terkait perdagangan, tapi prakteknya justru menguasai wilayah Indonesia. Jelaslah dilakukan perlawanan di berbagai daerah ya. Perlawanan di berbagai daerah. Lanjut. Nomor 17. 17 ini hubungannya dengan geografi, tapi tidak apa-apa, kita bahas. Satu hal yang menjadi pertimbangan Indonesia bergabung dalam negara ASEAN adalah jelas sekali meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ini paten sudah ya, dimana stabilitas regional ini nanti juga ujungnya ke bawah ini, ke bawah ya isinya, termasuk kerjasama, kemudian pertahanan, kebersamaan, seperti itu. Jadi intinya adalah yang A. Nomor 18. Nah, ini masih ASEAN. ASEAN ini geografi dan sejarah ada hubungannya. Kita bahas saja biar tidak terlewat. Peran aktif yang dimainkan Indonesia dalam organisasi ASEAN merupakan wujud konkret dari keinginan Indonesia menjadi negara yang apa ya? Yang maju, dinamis, dan unggul. Ini terkait dengan kerjasama dari beberapa negara anggota yang ada di dalam ASEAN. Oke, lanjut. Ini terkait dengan konflik Rohingya ya, Rohingya di Myanmar. Nomor 19 ini sejarah ini. Oke. Meski mayoritas beragama Islam, dalam menghadapi krisis Rohingya di Myanmar, Indonesia bersikap hati-hati dan memilih dialog. Posisi ini diambil karena lebih memilih dialog. Dialog ini kan artinya Artinya adalah pendekatan, melalui pendekatan, sehingga tidak ada unsur tidak ada unsur kekerasan, jadi lebih berdekatan. Oke, mari kita lihat opsinya yang A, tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Ini kurang tepat. B, memposisikan diri sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus etnik. Ini fasilitator. Kalau fasilitator itu tentunya memfasilitasi apa yang dibutuhkan dalam krisis ini ya, seluruhnya yang menjadi fasilitator. Tapi Indonesia tidak demikian. Indonesia memilih jalan dialog. Berarti mengutamakan penyelesaian masalah dengan dialog daripada kekerasan. Yang C. Ya, kan ini juga sebenarnya dibuktikan ketika itu oleh Indonesia dengan pendekatan yang lebih lunak ya, lebih lembut daripada memunculkan kekerasan. Ini dibuktikan ketika itu Menteri Luar Negeri Indonesia, salah satu menterinya itu juga sempat berkoordinasi dengan pimpinan Myanmar untuk membicarakan dan meredam kekerasan yang terjadi di Rohingya ini, seperti itu. Jadi berdialog. Tapi di samping itu mereka juga memberikan bantuan seperti obat-obatan, kemudian sampai mendirikan rumah sakit ya di Myanmar sana, seperti itu. Oke, kemudian lanjut nomor 20. ASEAN ini masih geografi, tapi nggak apa-apa. Faktor politik merupakan pertimbangan dibentuknya organisasi negara ASEAN, namun ada aspek lain yang mendasari, yaitu kalau politik tentunya akan berbicara politik, tapi selain politik, yakni yang A, keinginan sama dalam membentuk kawasan ASEAN yang aman, ya. Kalau ini kan
sudah jelas politik, pasti kan. Tapi yang ditanya selain politik. Seperti itu. Nomor 21. Hal yang mendasari pemerintah kolonial Inggris menerapkan land rente system atau sistem sewa tanah adalah sistem sewa tanah, landasan utamanya ini adalah bahwa semua tanah yang ada di wilayah Indonesia itu adalah miliknya pemerintahan Inggris, sehingga diberlakukanlah sistem sewa tanah seperti itu. Sehingga jawaban yang benar adalah bahwa semua tanah yang di Indonesia adalah milik pemerintahan Inggris. Nah, dampak dari kepemilikan ini, adanya sistem sewa tanah ini dapat menambah kas keuangan pasukan Inggris, dapat mengambil keuntungan dari sewa tanah, dan dapat dianggap sebagai alternatif menambah kas keuangan tentara Inggris khususnya. Seperti itu. Jadi yang paling betul adalah yang C. Oke. Nomor 22. Nomor 22. Perang Diponegoro yang menghabiskan biaya sebesar 20 juta gulden merupakan salah satu latar belakang diterapkannya kultur stelsel, sistem tanam paksa ini ya. Oleh sebab itu, kultur stelsel dipahami sebagai sistem tanam paksa ini merupakan sebuah kebijakan penjajah Belanda untuk mewajibkan rakyatnya menanami tanaman yang dapat diekspor ya, atau yang laku dijual di pasar Eropa seperti kopi, kakao, tembakau ya. Seperti itu. Jadi jawabannya jelas yang D. Kita harus tahu ya, inti dari sistem tanam paksa itu apa, sehingga akan langsung ketemu jawabannya. Tidak perlu melihat-lihat dan mengidentifikasi satu persatu. Jadi langsung nampak di sini. Oke, nomor 23. Nah, ini terkait dari laju pertumbuhan penduduk, ini demografi ya. Ini termasuk ke ranahnya geografi, kita lewati. Nomor 24. Kalimat takbir Allahu Akbar yang dilontarkan Bung Tomo dalam Perang Surabaya memiliki makna bahwa Allahu Akbar adalah sebuah semangat, kekuatan besar ya, bahwa Allah itu yang memiliki alam semesta ini. Sehingga yang jawaban yang benar adalah yang A. Kenapa kok yang A? Mari kita lihat. Kalau yang B, kesadaran religius arek-arek Surabaya. Ingat, subjeknya di sini adalah Bung Tomo. Kalau arek-arek berarti kan bukan Bung Tomo saja yang menyerukan, tapi dalam soal yang disebutkan hanya Bung Tomo. Kemudian yang C, keinginan dari Bung Tomo agar perjuangannya bukan hanya Bung Tomo yang berjuang, tapi diikuti oleh arek-arek Surabaya. Oke, lanjut. Harapan para pejuang Surabaya. Nah, ingat kembali lagi, kalimat yang ada di sini adalah Bung Tomo. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi, nomor 25. Wah, tingginya pengangguran ini ekonomi. ASEAN Free Trade Area yang dicanangkan oleh negara-negara ASEAN sebagai upaya ASEAN Free Trade ini terkait dengan perekonomian. Mari kita lihat yang ada kata-kata ekonominya. Ekonomi menggambarkan kekuatan ekonomi dunia baru di bidang perdagangan dunia. Nah, ini masih kurang tepat. Ya, yang dimaksud siapanya yang ada di sini. Jadi yang lebih mengarah adalah menggalang kekuatan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap kekuatan ekonomi adidaya. Kekuatan ekonomi dunia, ya. Seperti itu. Ini sebenarnya soal ekonomi, tapi tidak apa-apa. Oke, 27 ini juga terkait dengan usia produktif. Nah, ini perekonomian. Oke, lanjut nomor 28 ya, 28. Persoalan Palestina yang tidak kunjung selesai hingga saat ini lebih disebabkan pada Palestina itu adalah negara Islam dan lawannya adalah Israel. Tidak kunjung selesai karena negara pendukungnya Palestina
ketika memberikan bantuan itu tidak penuh. Artinya bantuan itu selalu ada, dari Indonesia pun juga sangat banyak, tetapi tidak lebih besar dari negara yang mendukung Israel, seperti itu. Dan yang ada di balik Israel itu adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat itu memfasilitasi persenjataan yang digunakan oleh Israel, sehingga yang paling betul adalah posisi Israel sangat kuat karena didukung oleh negara adidaya Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi yang delta. Oke. Nomor 29. Salah satu dasar yang menjadikan semangat pejuang Indonesia bangkit melawan penjajah adalah, nah, ini adalah unsur nasionalisme, rasa cinta tanah air ya. Rasa cinta tanah air. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang C, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Seperti itu. Cinta tanah air itu tidak harus tidak hanya berjuang saja, banyak hal ya. Nomor 30 ini ekonomi ya. 31 ya, OKI. Organisasi Konferensi Islam. Peran OKI diharapkan menopang eksistensi negara-negara Islam di tingkat dunia, namun peran itu belum optimal karena negara Islam lebih sibuk mengurusi kondisi negerinya sendiri. Kalau berbicara negara, tentunya semua negara itu sibuk mengurusi kondisi negerinya sendiri-sendiri. Semua itu tidak hanya dalam ruang lingkup OKI saja, tapi di sini ruang lingkup OKI ini banyak. Tidak semua negara, tapi hanya negara-negara yang bernafaskan Islam saja, seperti Palestina, Afghanistan, Irak, kemudian Arab, Mesir, dan Indonesia itu ada di sini. Kemudian banyaknya negara-negara Islam terlibat dalam pertikaian kelompok. Nah, ini ya. Kalau melihat ini banyak negara Islam terlibat dalam pertikaian kelompok ini, ya memang iya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di belahan dunia yang berbasiskan negara itu berbasiskan Islam, seperti di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, dan itu sering kali terjadi konflik, adalah negara-negara konflik. Jadi peran itu belum optimal karena adanya konflik. Ini ya, banyak negara Islam terlibat dalam pertikaian kelompok, seperti itu. Yang B, kalau ideologi yang berbeda ya jelas enggak lah, karena kan bernafaskan Islam dan tingkat solidaritas negara Islam kurang baik. Kalau solid, sebenarnya solid negara Islam itu karena ingin mengukuhkan Islamiyahnya, cuma terjadi pertikaian di dalamnya, seperti itu. Kemudian lanjut nomor 32, ini jelas itu sudah penduduk usia produktif, ini demografi. Lanjut, nah ini nomor 33. Keberadaan fatwa resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober menunjukkan fakta bahwa jihad perjuangan. Artinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengeluarkan fatwa jihad, fatwa perjuangan ya. Artinya ini ya, lebih mengarah ke Kiai Hasyim Asy'ari merupakan tokoh yang mengawali istilah jihad dalam perang kemerdekaan. Ini berarti dikaitkan dengan perang kemerdekaan ya. Peristiwa ini pada tahun 1945, karena pasca proklamasi itu banyak sekali unsur-unsur asing, terutama Belanda, yang ingin tetap menguasai Indonesia dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia ketika itu. Makanya golongan-golongan tokoh-tokoh Indonesia, terutama khususnya Kiai Hasyim Asy'ari, menyerukan resolusi jihad ya, memperkenalkan istilah jihad atau perang kemerdekaan, seperti itu. Lanjut nomor 34, ini ekonomi. 35.
Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada perang tahun 1904 telah menginspirasi bangsa Indonesia dalam hal Jepang terhadap Rusia ini adalah bentuk nasionalisme karena kemenangannya itu dapat menggulingkan Rusia ketika itu. Berarti jawabannya adalah nasionalisme bagi pemimpin Indonesia untuk segera lepas dari penjajahan yang jelas sudah ini ya. Nasionalisme, kalau ini kok sama-sama nasionalisme tapi kok nggak dipilih, kenapa? Kekuatan moral pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dalam memompa nasionalisme, karena yang melakukan nasionalisasi terhadap rakyat itu adalah pemimpin-pemimpinnya, sehingga dari adanya nasionalisme di tubuh para tokoh-tokoh Indonesia itu bisa disalurkan energinya kepada rakyat, seperti ketika pada masa pendudukan Jepang melalui pembela tanah air, melalui organisasi putra, para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia memprovokasi rakyat Indonesia agar mereka memiliki jiwa nasionalisme, sehingga gerakan-gerakan itu tercium oleh Jepang dan terpaksa dibubarkan karena tidak sesuai lagi dengan kemauan Jepang, tidak menguntungkan Jepang, malah justru menguntungkan pihak Indonesia. Seperti itu. Lanjut nomor 36. Reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia dikatakan cukup berhasil, namun masih menyisakan persoalan tersisa, yaitu reformasi ya. Reformasi itu adalah perubahan dari Orde Baru menuju era reformasi, perubahan sistem pemerintahan. Namun masih menyisakan persoalan tersisa sampai sekarang, yakni adalah merajalelanya KKN yang dilakukan kepala daerah akibat otonomi daerah yang kebablasan. Ya. Bahkan ini juga mendarah daging sampai ke tingkat desa ya. Kepala desa pun banyak sekali yang melakukan aktivitas KKN, dan uangnya kalau korupsi itu disalahgunakan, ada yang pakai narkoba dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 37. Secara politis, upaya pemimpin Indonesia mengumandangkan semangat nasionalisme digunakan dalam rangka membangkitkan terus semangat anti-imperialisme kepada masyarakat Indonesia ya. Ini jadi mencegah munculnya imperialisme baru ataupun juga kolonialisme baru atau neokolim kalau katanya Soekarno, atau neokolonialisme seperti itu. Kemudian nomor 38 ekonomi, nomor 39 juga, dan 40 juga. Oke, jadi ini ya pembahasan yang kita bahas pada soal KSM IPS tingkat kabupaten atau kota di tahun 2018. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang tidak jelas silakan komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.